Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Afiatun Nur Aziza. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang bertemakan konsep pendidikan moderasi, prinsip-prinsip, dan landasan normatif historis. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Pendidikan moderasi Islam dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang moderat. Contohnya adalah tawasud, tasamuh, dan matoniyah, yang terhindar dari bentuk pemahaman dan praktek keagamaan yang berlebih-lebih atau ekstrim, tidak radikal dan tidak pula liberal. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai moderasi akan banyak dilaksanakan pada pendidikan karakter. Nilai-nilai moderasi Islam dalam hal ini adalah proses pembelajaran, belajar mengajar dari materi pembelajaran yang integrasikan pada pendidikan karakter. Selanjutnya adalah konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak pula radikal. Dalam agama manapun termasuk Islam, sikap moderasi diperlukan untuk menjalin kerukunan antar umat. Sikap moderasi bisa mencegah seseorang dari tindakan intoleran dan mau benar sendiri. Secara bahasa, istilah moderat berasal dari kata al-wasatiyah yang berarti umat pertengahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Salah satu contohnya adalah saling menyayangi. Menurut Abdillah Al-Tawaijiri, kasih sayang atau ar-rahmah berarti menumpahkan kebaikan kepada yang membutuhkan dan menginginkan kebaikan itu kepada mereka sebagai sebuah bentuk perhatian. Selanjutnya, takwa kepada Allah. Kata takwa berasal dari bahasa Arab yaitu wiqayah, berarti terpelihara dari kejahatan. Menurut Al-Ghazali, takwa berarti ketundukan dan ketaatan manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauhi larangannya. Selanjutnya, perintah berbuat jujur. Kata jujur itu merupakan terjemah dari bahasa Arab as-siddiq yang artinya benar. Kata al-siddiq merupakan Asfihani yang diikuti Nasruddin adalah kesesuaian perkataan dengan hati dan kesesuaian perkataan dengan yang diberikan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip moderasi. Dibagi beberapa. Yang pertama adalah keberagamaan atau tanawwu. Keberagamaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Yang selanjutnya, keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lain karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Toleransi tasamuh. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Selanjutnya adalah landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, ayat Al-Quran berkaitan dengan pendidikan moderasi Islam. Al-Quran
Al-Quran telah disepakati oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai hari kiamat, bahwa Al-Quran adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah, syarat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam. Ada banyak ayat dalam Al-Quran. Setidaknya kata wasat dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 5 kali. Pada dasarnya penggunaan istilah wasat dalam Al-Quran dapat merujuk pada pengertian tengah, adil, dan pilihan. Berikut kata wasat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah umatan wasatan. Wasatiyah dalam Al-Quran disebut dengan menggunakan kata wasatan yang disandingkan dengan kata ummatan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 143. Kata ummatan berasal dari kata amma yaumu, memiliki arti menuju, meneladani, dan menumpuk. Sedangkan al-wasat dalam bahasa Arab adalah isim yang digunakan untuk mufrad, jamak, mudzakkar, dan muannas. Maka dari itu, jika kata wasatan diisnadkan pada kata umat, maka berarti umat yang seimbang, umat pertengahan, dan umat yang terbaik. Dan yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan pengertian adil artinya adalah berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi dan tidak sewenang-wenang. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan atau tawazun di antara ajaran Islam adalah tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau ruh. Yang kedua adalah wusta. Masih dalam surat yang sama terdapat kata wusta, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah salat asar karena terletak di tengah-tengah salat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya. Al-Qutubi berkata al-wusta bentuk feminim dari kata wasat yang berarti terbaik dan yang paling baik. Menurut Ibnu Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Pertama, terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Kedua, paling tengah ukurannya. Dan yang ketiga, karena paling afdal kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusta dalam ayat ini selain paling tengah, paling adil, dan paling baik. Yang ketiga adalah aus. Kata ausat terdapat dalam Quran surat Al-Maidah juz 5 ayat 89. Dalam hal ini Ibnu Jarir menjelaskan tentang kafarat seseorang yang melanggar sumpah, yaitu dengan memberi orang miskin makanan. Makanan pertengahan seperti yang diberikan kepada keluarganya. Maksud dari pertengahan adalah standar jumlah makanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada orang miskin. Oleh karena itu, sebagai orang muslim harus mampu menepati janji kepada orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu merupakan karakter orang moderat. Yang keempat adalah ausatuhum. Kata ausatuhum terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata ausatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, paling berilmu. M. Quraish Shihab. Kata ausatuhum dimaknai dengan
Ia membanyakan ruku dan sujudnya. Nabi bersabda, "Apakah kamu melihatnya dengan orang yang ria?" Maka aku katakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Beliau melepaskan tanganku dari tangannya. Kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskan serta mengangkat keduanya seraya berkata, "Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan." Beliau mengulanginya 3 kali. Karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim. Samurah berkata, "Aku sudah sholat beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali, serta saya dapati sholatnya pada pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan." Selanjutnya hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai insan, hindarilah sikap berlebihan, melampaui batas, serta umat-umat terdahulu binasa sikap dan binasa karena sikap yang melampaui batas pada agamanya." Yang terakhir adalah hadis riwayat Muslim. Abdul Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Binasalah orang-orang yang melampaui batas." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Yang ketiga adalah landasan historis pendidikan moderasi Islam. Pertama, peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada masa Sirah Nabawiyah. Dalam konteks ajaran dan nilai Islam, moderasi beragama pada dasarnya bukan berupa semangat yang tumbuh dan hadir belakangan. Nilai yang spektif moderasi beragama telah melekat pada diri Rasulullah SAW, pada ajarannya, sikapnya, dan terpancar pada tindakannya. Kesejarahan dengan periode nubuwah telah demikian lama, namun Muhammad SAW memberi teladan perilaku dan inspirasi yang demikian nyata dalam mengelola heterogenitas dengan prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak asasi dan sikap saling memuliakan. Di luar jaminan Al-Quran atas semua keutamaan teladan dan tindakan Muhammad SAW tersebut dengan menempatkan dirinya menjadi bagi seluruh umat manusia, bagi yang beriman maupun yang tidak beriman. Jalan moderatisme. Sejarah Islam sudah mengenal sejak hak asasi manusia. Zaman Nabi Muhammad SAW, Islam sudah lama mengenal apa yang disebut dengan HAM, yaitu hak asasi manusia, yaitu dengan adanya Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Para sejarawan dan aktivis hak asasi manusia Islam berbicara tentang terakhir Rasulullah SAW Haji Wada sebagai dokumen tertulis pertama yang berkaitan dengan HAM. Pidato Rasulullah SAW disampaikan pada tahun 632 Masehi dan dikenal dengan Deklarasi Arafah itu. Merupakan dokumen tertulis pertama yang berisi nilai, wacana, dan konvensi HAM. Dunia internasional baru mengenal HAM setelah adanya konsep HAM dalam dunia Islam yang sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Secara universal, dunia internasional mengenal HAM baru terjadi pada tahun 1948. Sebaliknya, Islam telah mengenalnya terlebih dahulu. Lebih kurang 1316 sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu merasa asing dan ketinggalan dengan hak asasi manusia yang ada pada saat ini. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi
masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah memerangi kelompok murtad, yang kedua memerangi kelompok pembangkang zakat, selanjutnya memerangi Musailamah Al-Kadzab, dan yang terakhir menghimpun Al-Quran. Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab. Pertama adalah ketika sholat tarawih berjamaah, kedua mendirikan lembaga pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, pertama pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi, kedua pembukuan Al-Quran. Yang terakhir adalah pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu pergantian jabatan lama dengan yang baru dan penarikan kembali tanah hadiah. Peristiwa-peristiwa moderasi Islam pada ulama klasik dan kontemporer. Ketika pada ulama klasik adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pada masa kontemporer ada Syekh Muhammad Rashid Ar-Ridha, Al-Imam Hasan Al-Banna, Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Jadi kesimpulan dari landasan historis dan landasan normatif pendidikan moderasi Islam adalah, dari paparan di atas kita dapat mengetahui bahwa landasan pendidikan moderasi Islam terdiri dari 3 landasan, yaitu landasan pertama adalah Al-Quran sebagai referensi utama, yang di dalamnya terdapat arah pemikiran wasatiyah yang dijelaskan sebanyak 5 kali. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa rawi dan sunnah Nabi tentang wasatiyah. Yang ketiga, pemikiran ulama atau ijma, diantaranya Imam Abu Jarir, Imam Abu Hamid, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Syekh Muhammad Rashid, dan Imam Hasan Al-Banna yang terdapat mengenai pendidikan moderasi Islam. Moderasi memiliki arti spektrum hubungan antar manusia yang memberi kebijakan membantu terwujudnya harmoni sosial serta keseimbangan hidup dalam bermasyarakat. Beberapa pendapat jikalau Islam hanyalah Islam tanpa ada Islam moderat maupun moderat Islam, kembali berpendapat bahwa moderasi menyangkut kebijakan akhlak yang tidak hanya bersangkutan dengan individualisme, melainkan juga bersangkutan dengan karakter serta gambaran diri komunitas maupun bangsa. Dalam konteks Qur'ani, moderasi menyangkut jati diri dan ideologi komunitas ataupun umat Islam. Landasan historis pendidikan moderasi Islam mencangkup 3 peristiwa, yaitu peristiwa pada masa Al-Nabayah, peristiwa pada masa era Khulafaur Rasyidin, Syekh Muhammad Rashid Ridha, Abu Bakar, Al-Imam Hasan Al-Banna, dan Al-Imam Muhammad Abu Zahra, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pada saat ulama klasik dan ulama kontemporer. So out the door and choke against your fight is no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm still